Minakjingga adalah adipati Blambangan yang memiliki kesaktian tinggi. Suatu ketika, ia berencana untuk memberontak pada kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang raja perempuan yang cantik jelita bernama Ratu Ayu Kencana Wungu. Sang ratu kemudian mengadakan sayembara untuk menangkal ancaman dari Minakjingga. Salah seorang dari peserta sayembara ini adalah seorang pemuda bernama Damarwulan. Berhasilkah Damarwulan mengalahkan Minakjingga? Simak kisahnya dalam cerita Damarwulan dan Minakjingga berikut ini. Tersebutlah seorang ratu bernama Dewi Suhita yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Ia adalah penguasa kerajaan Majapahit yang ke-6. Pada era pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur, itu. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Kerajaan Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang bangsawan dari Klungkung, Bali, bernama Adipati Kebo Markuet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Keberadaan Adipati Kebo Markuet ternyata menghadirkan ancaman bagi Ratu Ayu Kencana Wungu. Meskipun hanya seorang raja taklukan, namun sepak terjang Adipati Kebo Markuet yang terus-menerus merongrong wilayah kekuasaan Majapahit membuat Ratu Ayu Kencana Wungu cemas. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebo Markuet dengan mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang mampu mengalahkan Adipati Kebo Markuet, maka dia akan kuangkat menjadi Adipati Blambangan dan kujadikan sebagai suami. Demikian maklumat Ratu Ayu Kencana Wungu yang dibacakan di hadapan seluruh rakyat Majapahit. Sayembara itu diikuti oleh puluhan orang, namun semua gagal mengalahkan kesaktian Adipati Kebo Markuet. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaka Umbaran yang berasal dari Pasuruan. Ia adalah cucu Ki Ajah Pamengger yang merupakan guru sekaligus ayah angkat Adipati Kebo Markuet. Rupanya, Jaka Umbaran mengetahui kelemahan Adipati Kebo Markuet. Maka, dengan senjata pusakanya Gada Wesi Kuning, gada yang terbuat dari kuningan, dan dibantu oleh seorang pemanjat kelapa yang sakti bernama Dayun, Jaka Umbaran berhasil mengalahkan Adipati Kebo Markuet. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat gembira dengan kekalahan Adipati Kebo Markuet. Ia pun menobatkan Jaka Umbaran menjadi Adipati Blambangan dengan gelar Minakjingga. Akan tetapi, Ratu Ayu Kencana Wungu menolak menikah dengan Jaka Umbaran karena pemuda itu kini tidak lagi tampan. Akibat pertarungannya dengan Adipati Kebo Markuet, wajah Jaka Umbaran yang semula rupawan menjadi rusak, kakinya pincang, dan badannya menjadi bongkok. Jaka Umbaran alias Minakjingga tetap bersikeras menagih janji. Ia datang ke Majapahit untuk melamar Ratu Ayu Kencana Wungu meskipun pada saat itu ia telah memiliki dua selir bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Lamaran Minakjingga bertepuk sebelah tangan karena sang ratu tetap tidak sudi menikah dengannya. Penolakan itu membuat Minakjingga murka dan memendam dendam kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Untuk melampiaskan kemarahannya, Minakjingga merebut beberapa wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke Probolinggo. Tidak hanya itu, Minakjingga pun berniat untuk menyerang Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minakjingga ingin menyerang kerajaannya. Maka, ia pun kembali menggelar sayembara. Barang siapa yang berhasil membinasakan Minakjingga akan kujadikan suamiku, ucap Ratu Ayu Kencana Wungu di hadapan seluruh rakyat Majapahit. Sekali lagi, puluhan pemuda turut serta dalam sayembara tersebut, namun tidak ada satupun yang berhasil mengungguli kesaktian Minakjingga. Hal ini membuat sang ratu semakin cemas. Saat kekhawatiran sang ratu semakin besar,
datanglah seorang pemuda tampan bernama Damarwulan. Ia adalah putra Patih Udara, Patih Majapahit yang sedang pergi bertapa. Saat itu Damarwulan sedang bekerja sebagai perawat kuda milik Patih Logender, seorang Patih Majapahit yang ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayah Damarwulan. Di hadapan sang ratu, Damarwulan menyampaikan keinginannya mengikuti sayembara untuk mengalahkan Minak Jingga. "Ampun, Gusti Ratu, jika diperkenankan, izinkanlah hamba mengikuti sayembara," pinta Damarwulan. "Tentu saja, Damarwulan. Bawalah kepala Minak Jingga ke hadapanku," titah sang ratu. "Baik, Gusti," kata pemuda itu seraya berpamitan. Berangkatlah Damarwulan ke Blambangan untuk menantang Minak Jingga. "Hai, Minak Jingga, jika berani, lawanlah aku," seru Damarwulan setiba di Blambangan. "Siapa kamu?" tanya Minak Jingga. "Berani-beraninya menantang aku. Ketahuilah, hai pemberontak, aku Damarwulan yang diutus oleh Ratu Ayu Kencana Wungu untuk membinasakanmu," jawab Damarwulan. "Ha. Minak Jingga tertawa terbahak-bahak. "Sia-sia saja kamu kesini, Damarwulan. Kamu tidak akan mampu menghadapi kesaktian senjata pusakaku, Gada Wesi Kuning." Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun, akhirnya Damarwulan kalah dalam pertarungan itu hingga pingsan terkena pusaka Gada Wesi Kuning milik Minak Jingga. Damarwulan pun dimasukkan ke dalam penjara. Rupanya, kedua selir Minak Jingga, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, terpikat melihat ketampanan Damarwulan. Mereka pun secara diam-diam mengobati luka pemuda itu. Bahkan, mereka juga membuka rahasia kesaktian Minak Jingga. Kekuatan Minak Jingga terletak pada Gada Wesi Kuning. "Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa senjata itu," kata Dewi Wahita. "Benar. Jika ingin mengalahkan Minak Jingga, Anda harus merampas pusakanya," tambah Dewi Puyengan. "Lalu, bagaimana aku bisa merebut senjata pusaka itu?" tanya Damarwulan. "Kami akan membantumu mendapatkan senjata itu," janji kedua selir Minak Jingga itu. Pada malam harinya, Dewi Sahita dan Dewi Puyengan mencuri pusaka Gada Wesi Kuning saat Minak Jingga terlelap. Pusaka itu kemudian mereka berikan kepada Damarwulan. Setelah memiliki senjata itu, Damarwulan pun kembali menantang Minak Jingga untuk bertarung. Alangkah terkejutnya Minak Jingga saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damarwulan. "Hai, Damarwulan, bagaimana kamu bisa mendapatkan senjataku?" tanya Minak Jingga heran. Damarwulan tidak menjawab. Ia segera menyerang Minak Jingga dengan senjata Gada Wesi Kuning yang ada di tangannya. Minak Jingga pun tidak bisa melakukan perlawanan sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damarwulan memenggal kepada Minak Jingga untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Dalam perjalanan menuju Majapahit, Damarwulan dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Kedua orang yang bersaudara itu adalah putra Patih Logender. Rupanya, mereka diam-diam mengikuti Damarwulan ke Blambangan. Saat melihat Damarwulan berhasil mengalahkan Minak Jingga, mereka hendak merebut kepala Minak Jingga agar diakui sebagai pemenang sayembara. "Hai, Damarwulan, serahkan kepala Minak Jingga itu kepada kami," seru Layang Seta. Damarwulan tentu saja menolak permintaan itu. Pertarungan pun tak terelakkan. Layang Seta dan Layang Kumitir mengeroyok Damarwulan dan berhasil merebut kepala Minak Jingga. Kepala itu kemudian mereka bawa ke Majapahit. Pada saat mereka hendak mempersembahkan kepala itu kepada sang ratu, tiba-tiba Damarwulan datang dan segera menyampaikan kebenaran. "Ampun Gusti,
Hamba telah berhasil menjalankan tugas dengan baik. Namun, di tengah jalan, tiba-tiba Layang Seta dan Layang Kumitir menghadang hamba dan merebut kepala itu dari tangan hamba, lapor Damarwulan. Ampun Gusti, perkataan Damarwulan itu bohong belaka. Kamilah yang telah memenggal kepala Minakcingga, sanggah Layang Seta. Pertengkaran antara kedua pihak pun semakin memanas. Mereka sama-sama mengaku yang telah memenggal kepala Minakcingga. Ratu Ayu Kencana Wungu pun menjadi bingung. Ia tidak dapat menentukan siapa di antara mereka yang benar. Maka, sebagai jalan keluarnya, penguasa Majapahit itu meminta kedua belah pihak untuk bertarung. Sudahlah, kalian tidak usah bertengkar lagi, ujar Ratu Ayu Kencana. Sekarang aku ingin bukti yang jelas. Bertarunglah kalian. Siapa yang berhasil menjadi pemenangnya pastilah ia yang telah membinasakan Minakcingga. Akhirnya, mereka pun bertarung. Kali ini, Damarwulan lebih berhati-hati menghadapi kedua putra Patih Logender itu. Ia harus membuktikan kepada sang ratu bahwa dirinya lah yang benar. Demikian pula Layang Seta dan Layang Kumitir, mereka tidak ingin kebohongan mereka terbongkar di hadapan sang ratu. Dengan disaksikan oleh sang ratu dan seluruh rakyat Majapahit, pertarungan itu pun berlangsung sangat seru. Kedua belah pihak mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing demi memenangkan pertandingan. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Damarwulan. Layang Seta dan Layang Kumitir pun mengakui kesalahan mereka dan dimasukkan ke penjara, sedangkan Damarwulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencana Wungu. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini antara lain, pertama, sikap suka ingkar janji akan menimbulkan dampak yang buruk, seperti sikap ingkar janji Ratu Ayu Kencana Wungu mengakibatkan pecahnya peperangan antara Majapahit dan Blambangan. Kedua, sifat jahat, yakni suka merampas hak orang lain, terlihat pada perilaku Layang Seta dan Layang Kumitri yang merampas hak Damarwulan sebagai pemenang sayembara.